Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Guru, kali ini saya akan coba merilis sebuah aplikasi perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka tahun 2022. Ya, program aplikasi ini sengaja saya buat ya untuk membantu, untuk memberikan kemudahan bagi saya sekaligus nantinya Bapak Ibu guru yang menggunakan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi yang sangat kecil ukurannya, filenya, namun memiliki fitur yang sangat super lengkap ya. Dan aplikasi ini support dengan program Microsoft Office. Jadi Bapak Ibu guru jangan khawatir ketika menggunakan aplikasi ini nanti ada kendala atau trouble dan lain sebagainya ya, karena aplikasi ini sejatinya adalah aplikasi yang menggunakan atau sudah include di dalam program Microsoft Office. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menginstal program aplikasi Microsoft Office, insya Allah nanti ya program aplikasi ini bisa dijalankan dengan baik. Baik Sobat Guru, langsung saja untuk memperkenalkan aplikasi ini. Ada beberapa fitur yang perlu saya sampaikan, namun pada pertemuan kali ini saya tidak akan memberikan tutorial bagaimana cara mengentry atau memasukkan data, namun hanya sekedar untuk memperkenalkan fitur-fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi ini ya. Nanti di video berikutnya insya Allah nanti akan saya coba untuk memberikan tutorial bagaimana cara memasukkan data ke dalam database yang ada di aplikasi ini. Baik Sobat Guru, yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui dari aplikasi ini adalah ada beberapa tampilan aplikasi awal seperti ini memang simple sekali. Jadi tampilannya cuma ini saja, berkutat ya. Di dalam tampilan seperti ini tidak akan berubah ke tampilan-tampilan yang lain ya. Di sini ada tombol profil ya. Profil ini berisi terkait dengan identitas sekolah, yaitu yang biasa digunakan untuk membuat KOP ya, yang di dalamnya ada nama majelis, kemudian jenjang lembaga, kemudian lembaga sekolah, alamat, kepala sekolah, nama penyusun, satuan pendidikan, kemudian kelas, semester, dan seterusnya sampai nanti akan berujung di jumlah jam yang akan diampu oleh Bapak Ibu guru. Kemudian ada master ya. Master ini merupakan database yang berisi data-data yang ada di komponen program aplikasi ini ya, yang nantinya dijadikan sebuah ya penginputan data di dalamnya ya. Ketika data ini kosong, maka secara otomatis komponen-komponen yang ada dalam aplikasi ini juga nanti akan kosong. Jadi makanya ini hanya sekedar sampel atau contoh saja. Jadi saya isi ya sesuai dengan ya data yang sudah ada. Kemudian ada modul ini adalah berisi terkait dengan ya isi di dalam sebuah RPP ya, biasa di dalam kurikulum K13, namun di kurikulum Merdeka ini namanya modul ya. Jadi ini harus kita entry di sini. Kemudian ada waktu, ini digunakan untuk menginput ya alokasi waktu di dalam bulan ya, sampai ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan minggu efektif dan minggu tidak efektif ya, dari 12 bulan itu yang tercover di 2 semester 1 dan semester 2. Kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan inti adalah kegiatan pembelajaran yang masuk di dalam
modul yang di situ ada kegiatan pembelajaran atau pertemuan Bapak Ibu guru ketika mengajar. Ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 dan seterusnya. Kemudian di sini ada tombol istilah-istilah ini biasa yang bagi Bapak Ibu yang kurang paham ya, yang belum mengenal istilah-istilah yang ada di dalam kurikulum Merdeka ya. Jadi di sini ada 13 istilah yang ada dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah program tahunan. Program tahunan ini sama dengan kurikulum sebelumnya. Kemudian ada promes ya, atau di kurikulum Merdeka itu adalah prosem. Jadi prosem. Kemudian yang ketiga ada silabus. Silabus menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat KI atau KD itu menjadi istilahnya CP di dalam kurikulum Merdeka. Kemudian ada RPP. RPP itu menjadi modul ajar. Kemudian ada istilah KD atau kompetensi dasar, itu menjadi tujuan pembelajaran atau TP. Kemudian KKM itu menjadi KKTT yang kepanjangannya dari kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian ada IPK. IPK itu nanti menjadi IKTP ya, atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian ada penilaian-penilaian ya, penilaian harian itu nanti berubah menjadi penilaian sumatif. Kemudian penilaian PTS itu nanti berubah menjadi penilaian sumatif tengah semester ya. Kemudian penilaian PAS itu nanti akan berganti menjadi penilaian sumatif akhir semester ya. Kemudian istilah soal itu bukan lagi menjadi ya soal lagi, tapi menjadi indikator asesmen. Kemudian penilaian antar teman sejawat itu diganti menjadi format ya, itu yang terakhir. Jadi ada 13 yang dapat saya rangkum dari istilah dari kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka ya. Kemudian ini adalah tombol-tombol ya yang digunakan nanti untuk mengentry atau menginput data ya. Nah, kemudian tombol yang hijau ini ya, ini nanti digunakan untuk mencetak data hasil dari input atau entry dari tombol-tombol ini ya. Yang pertama mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada cover yang nanti bisa kita cetak, itu nanti tampilannya seperti ini ketika kita sudah menombol ya. Ini adalah tampilan covernya ya. Kemudian ada ya, ini tombol ATP ya. ATP itu sama dengan ya di kurikulum K13 itu silabus ya. Tampilannya seperti apa? Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi diawali dari capaian pembelajaran, kemudian ada fase dari peserta didik yang diampu, ada 4 indikator, kemudian ada elemen capaian pembelajaran ya, juga ada 4 ya poin. Yang pertama adalah elemen Pancasila, elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi isinya alur tujuan pembelajaran itu ya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini yang terakhir sampai terakhir. Kemudian ada prota ya. Prota ini namanya tidak berubah di kurikulum Merdeka ya, sama dengan kurikulum K13 ya. Jadi seperti ini tampilannya Bapak Ibu guru. Jadi ini prota program tahunan ini sudah include 2 semester langsung jadi 1 Bapak Ibu guru ya. Ini tinggal nanti kita cetak. Kemudian ada prosem atau program semester ya, ini juga sudah include 2 semester, semester 1 dan semester 2. Nah, ini tinggal cetak juga.
kemudian ada KKM, istilah kurikulum K13 menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP ya. Ini seperti ini Bapak Ibu guru. Nanti kita isi ya di sini Bapak Ibu guru, kemudian akan muncul ya totalnya berapa, rata-ratanya berapa. Ini juga include semester 1 sampai semester 2 ya. Kemudian ini ada alokasi waktu. Alokasi waktu ini juga dibuat ya 2 semester ya, 1 lembar 2 semester ya, semester 1 dan semester 2 ya. Ini sudah keluar nilainya berapa minggu, berapa jam pelajaran yang nanti bisa kita ampuh ya di kegiatan pembelajaran ya. Nah ini sampai sini. Kemudian ada lagi pemetaan kompetensi dan teknik penilaian. Nah ini Bapak Ibu guru, isinya apa kita lihat. Nah jadi seperti ini, nanti ada teknik penilaiannya, ada tes, ada portofolio, ada proyek, ada produk, ada presentasi dan lain sebagainya. Seperti ini Bapak Ibu guru. Kemudian ada penetapan indikator pencapaian kompetensi ya. Jadi isinya ini terkait dengan aspek atau ranah pengetahuan kognitif, sikap afektif, keterampilan psikomotorik ya. Ini nanti masuk mana dari tujuan pembelajaran dan indikator ini masuk ranah mana. Ini juga include semester 1 sampai semester 2 jadi 1 ya. Ini semester 1 atasnya, ini semester 2. Kemudian ada jurnal mengajar bagi Bapak Ibu guru. Ini juga nanti kita tinggal ya menuliskan ya, ini pencapaian KKTP nya berapa, nanti kita isikan, kemudian namanya siapa, kemudian absensi, kemudian keterangannya juga di sini nanti kita masukkan ya. Ini juga nanti kita tinggal cetak. Kemudian ada agenda, jurnal agenda guru. Jurnal agenda guru ini merupakan buku agenda guru yang diisi setiap guru ketika mengajar, dan bila berhalangan atau terlambat ya, supaya ya ini diserahkan kepada Bapak atau Ibu kepala sekolah untuk diberikan tanggapan atau saran ya. Diharapkan Bapak Ibu guru yang memegang buku ini kiranya sebagai pedoman bagi pendidik untuk ikut membentuk manusia yang profesional. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Jadi seperti ini. Kemudian ada analisis keterkaitan ya, CP capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dengan KKM atau IKTP dan materi pembelajaran ya. Di sini sudah ya muncul seperti ini Bapak Ibu guru. Nanti tinggal barangkali ada yang kurang perlu dilengkapi ya, dilengkapi saja ya, tinggal cetak nanti. Kemudian ada analisis kompetensi. Analisis kompetensi ini ya berisi terkait ya tujuan pembelajaran. Ini masuk di semester berapa, ini nanti tinggal centang saja Bapak Ibu guru, masuk semester 1 atau semester 2 ya. Seperti itu caranya. Kemudian ada analisis standar kompetensi lulusan ya. Jadi ini isinya adalah seperti ini Bapak Ibu guru, ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada indikator, ada kegiatan pembelajaran sampai rencana penilaian seperti apa. Kemudian ini ada semester 1 sampai semester 2 ya. Nanti tinggal dilengkapi. Kemudian ada absensi ya. Absensi ini seperti biasanya Bapak Ibu guru pasti ya
memegang atau memiliki absensi, dan ini bisa diisi secara manual bagi yang menggunakan by paper ya. Ini hanya formatnya saja Bapak Ibu guru, nanti di entry di database nanti akan muncul keluar ya siswanya. Kemudian ada modul ya, ini modul Bapak Ibu guru atau RPP. RPP-nya itu nanti seperti ini Bapak Ibu guru. Jadi RPP yang baik ya, syaratnya itu di kurikulum Merdeka itu harus mengandung kompetensi awal, sarana dan prasarana, modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila, guru, kemudian target peserta didik, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, dan terakhir adalah pertanyaan pemantik ya. Ini adalah ya, syarat yang harus ada di dalam modul ajar kurikulum Merdeka ya. Jadi untuk sarana dan prasaranya misalnya ada buku, ada handout, materi, ada laptop, ada komputer, misalnya ada papan tulis, ada proyektor, ada infocus, ada internet, ada lembar kerja, atau LKPD atau referensi lainnya. Kemudian model pembelajarannya ini adalah PBL atau Project Based Learning ya, terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian profil pelajar Pancasila itu isinya nanti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seterusnya sampai ya yang keenam terkreatif. Target peserta didiknya seperti apa? Nanti peserta didik ya itu tidak ada lagi kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian tujuannya pembelajaran itu nanti ya, peserta didik mampu menghayati sejarah kelahiran Pancasila sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri sampai yang terakhir ini Bapak Ibu guru. Kemudian pemahaman bermakna ya, ini adalah terkait dengan ya, pemahaman bagaimana peserta didik mampu mengetahui latar belakang sejarah kelahiran Pancasila dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini ada pertanyaan pemantik ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sampaikan kepada peserta didik, materi yang sudah kita sampaikan di peserta didik, kemudian kita buat sebuah pertanyaan. Kemudian ada kegiatan pembelajaran ya, ini isinya adalah terkait dengan ya, kegiatan Bapak Ibu ketika dalam proses pembelajaran, yaitu dimulai dengan pendahuluan biasanya, kemudian kegiatan inti dan sampai penutup ya. Pendahuluan biasanya 10 menit, kemudian kegiatan inti 90 menit ya, penutup 10 menit ya. Untuk elemen mapel Pancasila ini ada 12 pertemuan ya. Ini pertemuan 1 Bapak Ibu guru, jadi ada sampai 12 pertemuan. Nah ini sampai 12 pertemuan. Kemudian terakhir ada jadwal mata pelajaran bagi Bapak Ibu guru ya, ini biasa dipegang oleh Bapak Ibu guru masing-masing ya. Jadwalnya ini bisa diisi ya, nanti ketika database-nya sudah terisi nanti secara otomatis akan masuk jadwalnya di sini. Kemudian ada kalender. Kalender ini ada tipe A dan tipe B ya. Tipe A nya seperti apa? Ini kalendernya, kalender pendidikan Bapak Ibu guru ya. Dan kalender yang terakhir adalah tipe yang B seperti ini ya. Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu atau bisa digunakan kedua-duanya, silakan dicoba. Jadi ini sekilas gambaran terkait dengan aplikasi perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka ya. Jadi program aplikasi ini ya, masih belum final Bapak Ibu guru, masih perlu ada penambalan penyempurnaan, update ya, terbaru lagi ya, guna kesempurnaan aplikasi ini. Namun Bapak Ibu nanti jika berminat atau menginginkan aplikasi ini nanti bisa ya chat dan ya kontak di deskripsi yang sudah nanti saya cantumkan di video ini.
Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada video ini. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini supaya saya tambah bersemangat lagi untuk mengupdate dan membuat aplikasi-aplikasi terbaru di channel kesayangan Bapak Ibu guru semuanya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.